Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang sholat sunnah fajar. Nah, di sini kita akan bahas tentang beberapa keutamaan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau biasanya dikenal dengan sholat sunnah qobliyah subuh ya, sholat sebelum subuh, yaitu sholat 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Nah, ini adalah di antara sholat rawatib. Nah, di sini sholat sunnah fajar atau disebut sholat fajar gitu ya, itu merupakan sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib sholat subuh. Nah, sholat ini merupakan sholat yang memiliki keutamaan yang sangat besar sekali ya. Salah satunya adalah kebaikan dunia dan seisinya. Dalam Sahih Muslim telah disebutkan mengenai keutamaan sholat ini ya, dalam beberapa hadis yang juga dijelaskan tentang anjuran untuk menjaganya. Berarti selain keutamaan yang sangat besar, ada anjuran agar seseorang muslim itu bisa melaksanakan secara rutin sholat sunnah fajar ini. Kita tahu bahwa sholat sunnah fajar itu termasuk sholat 2 rakaat yang ringan ya. Beberapa hadis menyebutkan tentang sholat sunat ini, yaitu 2 rakaat yang ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW dahulu diam di antara azannya muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau didahului dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, dalam lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar, dari Hafsah, ia mengatakan bahwa ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga Aisyah juga mengatakan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan Aisyah juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh dengan diperingan. Sampai aku mengatakan, apakah beliau di 2 rakaat tersebut membaca Al-Fatihah? Hadis riwayat Muslim. Nah, Imam Nawawi menerangkan bahwa hadis di atas hanyalah kalimat hiperbolis saja, yaitu apa? Cuma menunjukkan ringannya sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan kebiasaan beliau yang biasa memanjangkan sholat malam dan sholat sunnah lainnya. Nah, di sini berarti kan sholat fajar sebelum subuh itu ya, itu sebetulnya sholat yang sangat ringan. Boleh saja kita membaca surat-surat yang pendek. Kemudian di sini kita dianjurkan juga untuk menjaga sholat sunnah ini ya. Dalam sholat sunnah fajar ini karena apa? Rasulullah pernah bersabda, dikatakan pula oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Muslim. Nah, intinya ini sangat menekankan bahwa pentingnya sholat sunat fajar ini ya. Rasulullah saja menjaga ya, sangat menjaga sholat sunnah ini. Di lafaz lain juga Aisyah juga berkata, aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah ya mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Nah, Rasulullah saja ini sholat sunnah sebelum subuh, ini digambarkan oleh Aisyah itu sangat semangat. Artinya apa? Bahwa sholat sunat ini begitu sangat pentingnya ya, sangat pentingnya bagi Rasulullah SAW, apalagi bagi kita.
Maka ini anjuran Nabi Muhammad kepada umatnya agar selalu apa? Menjaga sholat sunnah qobliyah subuh ini ya, atau sholat fajar ini. Di dalam hadis lain juga dijelaskan ya, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca ketika sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Nah, di hadis di depan tadi kan ringan ya, sholat sunnah itu kan ringan sekali, sampai digambarkan oleh Aisyah, apakah Rasulullah tidak membaca surat Al-Fatihah? Nah, itu sebetulnya majas yang sangat ringan sekali ya. Itu artinya bahwa kita itu mengerjakan sholat fajar itu sebenarnya surat-surat pendek saja sudah cukup. Misalkan di sini tadi dijelaskan dalam hadis apa? Sholat sunnah qobliyah subuh yaitu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, tadi kan dijelaskan sholat sunat itu kan 2 rakaat. Nah, bisa saja yang rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini kan kita ringan ya, kan sudah hafal surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas itu kan sudah di luar kepala ya, dan itu pun suratnya pendek, hanya beberapa ayat saja. Nah, ini adalah gambaran apa? Betapa yang pertama tadi ringannya sholat sunnah fajar, yang kedua apa? Pentingnya kita untuk menjaga sholat sunnah ini. Nah, kemudian yang ketiga apa? Keutamaannya. Nah, ini keutamaan sholat sunnah fajar ini sungguh-sungguh luar biasa. Seperti dalam hadis Rasulullah ya, Aisyah menjelaskan ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 rakaat fajar sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika keutamaan sholat sunnah fajar saja demikian, bagaimana lagi dengan keutamaan sholat subuhnya sendiri? Nah, coba kita bayangkan, itu sholat sunnahnya sebelum fajar apa? Sebelum subuh itu ya, baru sholat sunnahnya saja itu sungguh luar biasa apa? Keutamaannya. Apalagi dilanjutkan dengan apa? Sholat subuhnya. Nah, otomatis yang wajib itu pahalanya atau keutamannya itu pasti lebih dari sholat sunnah ini. Di dalam lafaz lain, Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berbicara mengenai 2 rakaat ketika telah terbitnya fajar subuh. Yaitu apa? 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Rasulullah berkata ya, 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum apa? 2 sholat sunnah fajar lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnah fajar yang dimaksud adalah ketika telah terbit fajar subuh. Karena sebagian orang keliru memahami sholat sunnah fajar dengan mereka masukkan yaitu 2 rakaat ringan sebelum masuk fajar. Atau ada yang membedakan antara sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini jelas kurang tepat ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Nah, demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhurnya. Jumhur para ulama ya. Jadi gini, dari penjelasan tadi, sholat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Ya. Dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Nah, jadi beberapa penjelasan ya tentang sholat fajar tadi. Yang pertama tadi apa? Bahwa sholat fajar itu sebetulnya sholat sunnah fajar ringan. Bisa dilakukan dengan sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat tapi dengan bacaan yang sangat pendek. Misalkan membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan Al-Kafirun ayat rakaat pertama, kemudian yang rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, sahabat Riman rahimakumullah, demikian tadi sedikit penjelasan ya tentang pentingnya sholat fajar yang bisa kita lakukan. Semoga kita dapat mengamalkan, dapat menjaganya, sehingga kita dapat memperoleh apa? Keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.